eh, baik, jadi kali ini kita mau bikin panduan untuk guru membuat menggunakan e-learning ya. Jadi caranya itu sebenarnya sangat mudah, tapi karena kita pertama kali mungkin lebih sulit. Nah, jadi ini adalah halaman depan ya. Jadi kita buka dari awal ya, laptop atau komputer, kemudian kita bisa buka browser ya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, kemudian langsung saja bisa langsung dibuka web e-learning Semansaba. Jadi e-learning sababalan.sch.id ya. Jadi ini. Oke, kita buka Word. Nah, jadi ini adalah halaman depan ya. Sorry, ini adalah halaman webnya. Oke, save. Oke, kalau udah kita balik lagi ke sini ya, kita pastiin inilah yang kita buka. Oke, ini adalah halaman depan dari e-learning ya. Di sini ada panduan untuk siswa, nanti juga ada panduan untuk guru di sini. Nah, di sini ada kelas-kelasnya ya. Kemudian di sini ada menunya, nanti ini karena belum login menunya hanya home. Kemudian di sini ada pengumuman ya. Di sini ada pengumuman site announcement. Di sini bisa dirubah. Oh, tetap site announcement. Ya, jadi pengumuman di sini. Ya, di sini ada panduan jadwal aktif sistemnya. Karena belum aktif, dia bakalan dimatikan pukul 5 sore. Oke. Kemudian ya. Oke, kita minus. Nah, dari sini kita langsung masuk saja ke halaman login yang di sini. Ya, Anda belum login, silakan masuk. Oke, kita klik. Nah, di sini adalah halaman loginnya. Di sini form login. Untuk guru silakan login menggunakan inisial ya, yang 3 atau 2 huruf itu. Dan untuk passwordnya secara default itu adalah Semansaba. Ya, password defaultnya adalah Semansaba. Ya, huruf kapital semua. Oke, selanjutnya kita balik ke sini lagi ya. Kita login sebagai guru. Di sini saya akan masuk ke dalam kelasnya Bahasa Indonesia, kelasnya Bu Sarni. Ya, kelas Bu Sarni itu dia menggunakan inisial SRN. Kemudian passwordnya tadi ya, tadi Semansaba. Jadi huruf besar semua, Semansaba. Oke, kalau udah boleh klik remember, baru klik masuk. Oke, ya, boleh di save ya. Untuk save password, nah biar ininya tersimpan di browsernya, biar passwordnya simpan. Oke, boleh di save. Nah, kemudian dia bakalan tampil di sini ya. Nah, ini artinya dia itu akan minta ubah password yang baru ya. Kita balikkan ke bahasa Indonesia. Nah, dibilangnya sandi harus setidaknya 5 karakter, 1 digit huruf kecil, 1 huruf kecil ya, 1 huruf besar ya, 1 angka, 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 5 karakter. Oke, kita masukin password baru. Kita balik ke sini. Jadi password barunya itu kita kasih contoh apa ya, Brandon dan 2020 ya. Jadi sudah ada huruf kecil, sudah ada huruf besar, dan sudah ada angka. Oke, sip. Kita copy, kita pastikan di sini. Kita masukin dulu Semansaba, password saat ini ya, password saat ini. Baru kita masukin yang ini tadi, apa yang ini tadi, yang Brandon 2020. Oke, kalau udah kita klik simpan perubahan. Oke, password telah diubah.
baru kita klik lanjut. Oke, ini adalah halaman berandanya ya. Jadi tolong diingat, berarti passwordnya bukan ini lagi ya, tapi sudah berandaan 2020. Oke, kita balik ke bawah. Nah, jadi username-nya itu SRN, passwordnya itu adalah Brandan 2020. Oke, kita balik ke sini lagi. Nah, di sini bisa tahu ya pengguna online. Kalau kita magnify. Nah, oke, di sini bisa lihat siapa aja pengguna yang online. Ya, jadi di sini hanya satu, baru guru Sarni SPD. Oke, sip. Kita kecilkan lagi. Nah, tahap pertama, ketika kita sudah masuk ke dalam sistem, kita akan masuk ke dalam kelas ataupun ambil mata pelajaran. Nah, gitu ya. Jadi sebagai contoh, ini hanya contoh, kelas Bu Saarni ini adalah kelas 11 ya, kelas 11 sebagai contoh, kelas 11 IPA 1 pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi cara untuk ngambil mata pelajarannya itu adalah dari menu ya, dari menu tadi kita perbesar. Nah, dari menu ini tadi ya, oke, pause sedikit. Nah, dari menu ini kan menu nih, pilih beranda situs. Oke, nah kalau udah, nah kan balik nih ke yang ada pengumuman. Nah, kita pilih yang di bawah kelas. Nah, kelasnya ini. Oke, kita pilih kelas 10 IPA. 11 IPA, 11 IPA 1. Nah, di sini udah ada semua mata pelajaran, termasuk yang lintas minat, peminatan, dan umum. Nah, caranya itu pilih atau cari pelajaran bahasa Indonesia. Di sini, nah di sini sudah ada. Kita balik. Di sini aja di halaman keduanya udah ada pelajaran bahasa Indonesia. Gitu, oke. Boleh balik lagi. Nah, di sini ada semua pelajaran yang bisa di-enroll oleh guru. Tapi silakan enroll ataupun ambil hanya berdasarkan mata kuliah mata pelajaran yang diampu. Artinya mata pelajaran yang diajarkan itu ambil di sini, ya gitu. Jadi misalkan ini Bu Sarni guru bahasa Indonesia, jangan ambil mata pelajaran matematika ataupun yang lain. Ya, jadi atau sejarah atau bahasa Inggris, tapi tetap harus bahasa Indonesia. Ya, oke. Kemudian kita ambil pelajaran bahasa Indonesia, kita klik. Oke. Di sini ada cara pengambilan. Nah, daftarkan saya. Ya, jadi ini pengajar Suri Ramsyah ini karena salah satu guru bahasa Indonesia juga ya. Jadi nggak apa. Jadi kita langsung klik daftarkan saya sebagai pengajar. Oke. Kita klik daftarkan saya. Udah mulai kelas, udah mengambil mata pelajaran. Jadi pas dibuka itu seperti ini ya, sudah yang diambil. Kemudian kita balik ke beranda, kita ambil kelas lain ya. Jadi caranya itu silakan balik ke beranda situs ya, di sini ya. Kita balik ke sini ya kan, pilih ke bawah, scroll ke bawah. Kita mau ambil kelas 10 tapi yang IPS, kita pilih 10 IPS 1 ya. Kita pilih bahasa Indonesia di sini. Kemudian kita mau enroll ini. Oke, caranya kita klik ini. Nah, kemudian ini pendaftaran siswa. Balik lagi, ya, karena tadi kalau pendaftaran siswa itu hanya untuk siswa, bakalan jadi siswa. Nah, oke, caranya itu, jadi kita ambil kelas yang lain, kelas 11 IPA 2 ya. Kita pilih, kita ambil pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini yang mau kita ambil untuk kelasnya, pelajarannya. Oke, nah di sini sudah ada pendaftaran mandiri untuk pengajar
ya. Jadi sebagai guru harus diperhatikan ininya, bukan siswa. Oke, kalau udah ini umum bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2. Oke, kalau udah tinggal klik daftarkan saya atau enroll bahasanya. Oke, kalau udah gini, you are enrolled in this course. Oke, kalau udah siap, sudah kita balik ke dashboard. Nah, sudah ada 2 pelajaran yang sudah kita enroll. Ada pelajaran 11 IPA 1, 11 IPA 2. Kita satu kali lagi untuk kelas 11 IPA 3. Caranya itu silakan balik ke beranda ya. Kemudian scroll ke bawah, ambil kelas 11 IPA, 11 IPA 3. Ya. Kalau udah kita balik ke sini, kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kita klik daftarkan saya. Oke. Sip, pas balik ke dashboard sudah ada 3 kita refresh lagi. Oke, kita tunggu masih loading ya. Kita 11 IPA 3, yang ini bahasa Indonesia ya, sudah masuk. Belum masuk ya. Oke, ini ngerekam enggak sih? Oke, ngerekam. Oke, nggak apa, mungkin lagi loading untuk kelas 11 IPA 3 nya. Oke, jadi di sini kita bakalan mempraktikkan ngasih nyeting kelas ya, mengatur kelas di tiap pertemuan. Nah, jadi kita bakalan ngatur di kelas 11 IPA 2. Kita buka kelas 11 IPA 2 ya. Nah, di sini sudah ada halamannya, halaman kelas ya. Jadi topik 1, 2, dan 3, dan 4 ini artinya pertemuan ya, atau bisa dibilang pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga ya. Jadi di sini misalkan di sini pertemuan pertama, pertemuan kedua, atau pertemuan ketiga, atau judul materi yang yang diajarkan gitu ya. Bisa diatur juga nanti. Nah, caranya itu, cara mengatur kelasnya itu ada di menu pengaturan ya, di sini di kanan atas di pengaturan, klik hidupkan mode ubah. Oke, kalau udah hidupkan mode ubah, nah di sini kita perbesar aja, kita sembunyikan menunya. Nah, di sini adalah hal yang bisa kita ubah sebenarnya sih di sini. Nah, caranya itu yang pertama dalam pertemuan ini, pertemuan pertama ini ataupun pertemuan kali ini itu membahas tentang analisis cerpen ya, analisis cerpen ya. Mungkin sebagai contoh saja, kita pertemuan pertama analisis cerpen. Jadi untuk topik 1 ini bisa diganti dengan analisis cerpen sebagai judulnya. Caranya klik edit topik yang gambar pensil ini, langsung klik ketik analisis cerpen, atau biar lebih jelas bisa dibikin pertemuan 1 ya, terserah lah, atau minggu 1, atau minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya ya. Ya bebas sih, atau 1 boleh. Nah ya, terserah sih, tergantung gimana, sesuai kebutuhan aja. Oke, kalau udah klik enter, maka dia bakalan berubah ya. Oke, sip. Kemudian di sini bisa kita ubah, kita edit topik, kita sorot, kita sembunyiin, kita hapus. Yang ini tadi, misalkan kita sorot, dia bakalan naik ke atas terus. Nah, dia nggak bakalan bisa ketimpa gitu. Oke, kita matiin aja sorotnya. Kemudian ketika kita sudah buat judul, kemudian kita bikin sumber daya atau aktivitas yang akan kita lakuin di dalam materi ini ya. Misalkan kita mau bikin tugas, kita mau ngasih materi, dan sebagainya ya. Caranya itu ditambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ya. Jadi bersamaan dengan ini ya, dia harus di dalam kolom ini juga ya. Jadi yang satu kolom dengan ini, nah di sini ya, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, gini dia.
Nah, yang pertama itu ada assignment, attendance, Blackboard button, choice, database, external tools, wah banyak di sini. Nah, yang penting bagi guru itu hanyalah 3 yang di atas. Ya, kita perbesar. Nah, yang penting itu hanya assignment, attendance, dan big blue button. Ya, assignment itu untuk tugas, attendance itu untuk absensi, kemudian big blue button itu untuk virtual conference, video conference. Ya, misalkan mau ngajar secara langsung ataupun ingin presentasi PowerPoint secara langsung. Oke. Ya, kemudian yang pertama kita bikin absensi. Ya, yang penting itu absensi. Ya, jadi yang lebih diutamakan itu yang pertama itu absensi, kemudian conference, dan yang terakhir itu adalah tugas. Ya, kemudian nah ketika kita udah klik absensi, balik, kemudian klik tambah. Oke, sip. Kalau udah, ya, ini kan udah kita klik tambah, kemudian kita atur absensinya. Nah, di sini ada judul absensinya, jadi bisa aja kita bikin absensi judulnya ya, biar lebih mudah, absensi 1. Oke. Nah, deskripsinya boleh diisi atau enggak pun enggak masalah. Kemudian pengaturan akses. Nah, di sini ada pembatasan akses. Nah, disinilah kita ngatur kapan siswa itu harus absen dan kapan dia itu terakhir absennya. Jadi ada waktunya, waktu untuk absen. Nah, jadi pelajaran bahasa Indonesia ini kelas 11 IPA 1 ini IPA 2, kelas 11 IPA 2 itu dari jam 8 pagi sampai jam 10. Ya, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10. Nah, caranya, nah, kita klik tambahkan pembatasan, kita pilih date, tanggal. Nah, nah kita atur kapan mulai from, ya. Jadi mulainya itu adalah hari ini. Misalkan kita karena ini udah jam 4 sore, kita bikin jam 4 sore juga boleh. Ya, jadi kita atur, atau jam 8 pun boleh. Jadi jam 8 sampai jam 8.00 sampai kita atur lagi, tambahkan pembatasan until. Nah, gini dia. Jadi siswa itu boleh absen dari tanggal 13 Juli 2020 jam 8 pagi sampai tanggal 13 Juli juga jam 10 pagi. Ya, gini dia caranya. Oke, sip. Nah, kalau udah, nah oke. 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 Oke, yang ini tidak usah di atur-atur yang lain ya. Tidak usah diatur yang lain karena biarkan aja gitu. Oke, sip. Absensi 1 sudah kita buat. Nah, kemudian kita klik simpan ke kursus. Simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita sudah buat menu absen. Kemudian kita masuk ke menu absen. Ini tadi. Kemudian kita klik add session. Nah, di sini adalah dari kita atur nih tanggalnya itu kapan mulai absen, ya sama seperti tadi. Nah, kita atur lagi dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Oke. Sip. Kalau udah, klik. Nah, di sini klik allow student to record on attendance. Artinya itu siswa itu bisa absen sendiri secara manual, secara mandiri. Ya, kalau udah klik ini pastiin tercentang. Kemudian klik add. Oke, sudah terbuatlah absensi ya. Oke, kalau udah kita balik ke halaman
berandanya sini tadi. Oke. Nah, absensi udah kita buat ya dari tanggal untuk jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian klik tambah lagi aktivitas. Kita masukin big blue button ataupun conference yang mau kita buat. Kita klik tambah. Nah, di sini kita lanjut ya, kita bakalan setting big blue buttonnya. Nah, caranya itu kita di sini yang pertama instance type-nya ini kita bikin room and atau activity only. Kemudian kita masukin judulnya gitu. Kemudian bisa aja kita kasih ini satu ya kan, tadi analisis cerpen gimana ya, tadi udah absensi, kemudian kita bikin feed counts-nya. Jadi judulnya itu ini feed count apa atau kelas ini aja lah boleh. Kemudian send notification. Nah, di sini guru sebagai moderator ya, nanti selebihnya itu siswa sebagai viewer. Oke. Nah, kemudian kita tetap bikin pembatasan akses ya, tambahkan pembatasan di schedule. Nah, ini dia ya. Jadi schedule-nya kita atur sampai kapan ya join terbuka dan tertutup ya. Jadi kita atur tadi dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 10. Nah gitu, ini 00 aja ya, sampai jam 10 tepat, jadi lebih tepat waktu. Oke, sip ya, sudah kita buat ya. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Jadi ini terlalu gampang sih, nggak perlu ribet-ribet, tinggal buat nama, ini pilih ini, kemudian buat nama, send notification, baru atur schedule. Oke, kemudian klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, berarti sudah ada di sini ya, sudah ada kelasnya. Kemudian tambah lagi untuk tugas ya, jadi assignment. Nah, kalau udah kita klik tambah. Nah, di sini tugas yang kita berikan ke siswa itu ada beberapa hal gitu, ada beberapa cara. Jadi yang pertama itu kita buat dulu tugas, judul sebagai judul tugas analisis cerpen boleh ya, tugas analisis cerpen. Kemudian deskripsi boleh, di sini kasih soal ya, jadi centang ininya dulu, baru misalkan soal buatlah analisis cerpen bebas. Nah, ditulis bebas ditulis di satu lembar HVS. Nah, ya kan. Nah, oke, sip. Kemudian, nah, misalkan di sini kita mau ngasih kirim file soalnya aja juga boleh. Ya, misalkan gurunya itu udah bikin file soalnya itu di Word. Ya, di sini bisa langsung masukin filenya aja. Caranya kita klik ini, kemudian upload a file. Nah, di sini kita pilihlah filenya apa aja. Oke ya, sip. Nah, nanti bisa di-download oleh siswa. Kemudian klik upload. Nah, karena kita bikin soal yang sederhana aja dari sini, ya tinggal ketik aja soalnya di sini. Gitu. Oke. Sip. Nah, di sini batas waktunya, availability-nya harus kita atur. Jadi, siswa itu mulai submit kan dari jam 8 kita atur dari jam 8 pagi. Nah, batas waktu yang kita kasih. Nah, misalkan ini jadi PR ya kan. Jadi artinya itu kan pengumpulannya itu sebelum masuk di minggu pertemuan berikutnya ya kan. Misalkan ini hari apa? Senin. Misalkan hari Senin ini tugas. Misalkan hari Senin ini pertemuan pertama ya kan. Untuk PR-nya mungkin nanti dikumpul hari Sabtu berikutnya ya kan. Jadi hari Minggunya itu tinggal langsung bahas ya gitu. Oke, jadi kita ngaturnya itu misalkan untuk PR ya atur aja tanggalnya
ya kan. Minggu depan itu hari Sabtu itu tanggal 18 ya, jadi kita atur tanggal 18. Nah, jamnya itu jam berapa, apakah jam 8 juga atau jam 10 pagi ataupun mau malam jam 23 ya, itu terserah. Oke, jadi karena ini PR ceritanya, jadi ya kita atur aja. Jadi jam 23.59, nah, jadi jam 12 malam batas pengiriman. Ya bebas ya, ini gimana caranya guru ngatur siswa kapan ya ngasih tugasnya gimana. Nah, kemudian di sini ada batas akhir waktu dan batas waktu. Artinya, misalkan kita klik ini, ketika siswa mengirim dari lewat tanggal ini, dia masih bisa ngirim. Ya, ketika kita aktifkan yang ini, batas akhir waktu. Nah, ketika siswa itu terlambat, dia nggak bakalan bisa ngirim lagi. Ya, jadi dia langsung ke cut, langsung ke potong. Ya udah, dia terlambat, nggak bisa ngirim tugas. Nah, gitu dia. Ya, jadi kalau yang kedua ini dia bisa ngirim tugas meskipun terlambat, nanti ada notifikasi kalau itu terlambat. Nah, kemudian yang ketiga ini dia nggak bisa ngirim tugas lagi kalau terlambat. Oke. Nah, jadi ini nggak perlu kita aktifkan ya, yang penting biar aja dia terlambat ya. Ya nanti ada batasnya, maksudnya ada misalkan berapa jam dia terlambat gitu ya. Oke, sip. Nah, di sini ada pengirimannya. Nah, misal ada jenis yang diminta. Yang pertama itu dari teks, ya kan? Atau kirim berkas. Ya. Nah, untuk teks ini sendiri, artinya itu siswa minta, guru minta siswa itu menjawab atau ngumpulin tugasnya itu langsung ngetik. Ya, jadi nanti itu ada teks kayak gini juga untuk siswanya. Ya udah, siswa ngetik jawabannya di sini. Gitu. Atau untuk di kertas HPS tadi kasusnya, ya siswa itu akan foto, siswa itu kan tulis di kertas HPS, kemudian siswa itu bakalan foto jawabannya, kemudian dia bakalan kirim ke e-learning ini, e-learningnya dia. Oke, dia bakalan ngupload filenya, itu terserah gimana gurunya. Nah, untuk pelajaran matematika ataupun yang butuh kali-kali, yang butuh nulis yang banyak ya kan, biar lebih enak juga kan, lebih baik ditulis di kertas kan, sistem jawab di kertas, nanti difotokan kirim ke sini gitu. Oke. Nah, jadi kita pilih pengiriman berkas. Nah, di sini ada maksimal 8 MB ya, biar saja. Kemudian yang lain ini biarkan saja ya, tidak perlu diatur-atur, cuma itu aja yang kita atur ya. Sip. Kalau udah, simpan dan kembali ke kursus ini, nggak perlu diatur-atur ya. Ini biarkan saja, biarkan saja yang ini semua nih, biarkan saja juga ini, biarkan saja semua. Oke, langsung tinggal upload. Oke, kita sudah bikin. Nah, sudah bikin ya kita. Udah siap, sudah selesai. Jadi nanti siswa itu silakan absen di sini. Kemudian nanti kita di jam 8 itu kita langsung gabung ke dalam kelas, dan untuk tugas kita tinggal rekap di sini. Oke. Jadi absen sendiri kita mulai rekap, nggak usah rekap dulu, kita mulai kelas ketika kita udah bikin ini, kita langsung masuk ke dalam kelasnya ya. Kita klik kelas. Ya, jadi kita atur dulu di jam ini. Ya, jadi karena ini jam 5 sore, kita atur dulu jam 5 sore. Ya, jam 17 sampai jam 19. Ya, nggak masalah, ini hanya biar kita langsung. Ya, jadi di sisi siswa itu bakalan masuk ya. Oke, sip. Kalau udah, kita post dulu biar masuk siswanya. Oke. Nah, jadi kita kalau tadi udah ngatur kelas ya kan, tadi udah ngatur tugas, kemudian kita masuk ke dalam kelasnya dulu ya kan. Kan ini kan kayaknya udah jam 8. Oke, masuk kelas. Kemudian tinggal klik join session. Nah, di sini kita ya bakalan langsung dengan si siswa. Oke, kemudian kita klik mikrofon.
ya. Nanti kalau ada klik allow, nah itu kita izinkan akses, ya. Nah kalau udah kita klik. You are currently the only person in this conference. Nah oke. Nah di sini adalah halaman kelas ya, halaman. Nah jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ngechat ya, public chat di sini. Ya di sini bisa ya ngetik lah di sini, ngetik gitu. Oke, kemudian di sini ada bisa full screen ya biar lebih fokus. Kemudian di sini ada tahu siapa yang lagi bicara. Di sini ada untuk mute. Nah, kalau You are gini now muted. kalau gini kita artinya nggak bisa gini. Oke, bentar ya. Mana? Matiin. Telegram. Oke, sorry. Ya, jadi inilah halaman yang ya halaman untuk kita kelas. Ya, jadi di sini ada fitur untuk full screen tadi. Kemudian di sini kita ya untuk, nah di sini ada pensil untuk yang untuk menggambar di sini ya. Nah, ada yang panah merahnya nih juga. Kemudian ini untuk hapus semua annotation di sini. Di sini biar siswa bisa menggambar juga di sini. Oke. Nah, jadi untuk oke, jadi kita mau ngidupin kamera kita nih ya kan ya. Share webcam. Sorry. Kita webcamnya belum ya. Oke. Oh iya, kamera lagi deh. Oh, angkat. Oke, karena di sini ada kamera, jadi kita nggak bisa ngidupin kamera. Nah, jadi nggak masalah. Oke, jadi sorry. Oke, kita udah. Jadi kita yang kali ini nggak mau ngerekam pakai kamera, ya. Jadi kita bisa share webcam kita di sini. Nah, ini ada webcam kita. Kita klik start sharing. Nah, di sini ada medium, ada yang low. Ya tergantung lah, lebih baik low aja ya, jadi lebih hemat data. Oke, kemudian klik start sharing. Nah, ketika udah kita sharing kamera, maka ya ini bakalan nampil di sini. Kita on You are now unmuted. ya, jadi ya dia bakalan nampil di sini wajah kita. Kalau misalkan kita ngidupin kita mau siswa ngidupin kamera, ya bakalan nampil di atas ini juga gitu. Oke, sip. Kita udah di dalam ruangan, udah di dalam roomnya si e-learning ini. Kemudian kita mau nyiapin materinya dulu ya. Ini kan masih materi default ya, jadi kita mau ngupload file PPT kita dulu ya. Caranya itu di sini action upload a presentation gitu. Nah, di sini kita tinggal cari file materi yang mau kita upload ke forum, ke kelas ya. Misalkan ini nih, sorry, mana ya materi yang bagus. Oke, misalkan ini. Nah, caranya ketika udah kita masukin, kita tinggal klik upload. Oke, di sini ada pengaturan ya. Di sini ada pengaturan, kita perbesar. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, di sini kita bisa ngasih siswa itu ikut download materi yang kita kasih, gitu ya. Kemudian di sini biar default, biar ini jadi yang di depan kayak gitu. Penting ini kita hidupin biar siswa juga bisa download apa yang kita presentasiin, gitu bahan materinya. Oke, kemudian kita zoom out, tinggal kita klik upload. Oke, lagi loading, lagi di-upload. Kemudian dia juga bakal dikonversi. Oke, lagi convert. Kita tunggu bentar. Kalau udah, dia ya udah, kita tinggal login aja. Oke, kita tunggu.
Oke, nah ya kan, jadi secara otomatis dia bakalan nampil di depan gitu dia. Ini contoh PowerPoint ya. Kalau udah ya kita bisa klik next slide gitu. Oke, kita tunggu masih loading. Nah gitu dia ya, bisa next slide seterusnya gitu, bisa di zoom juga gitu. Oke. Oke, kalau udah ya kan, giliran siswa yang masuk. Nah, boleh siswa, tolong siswa. Ya, siswa. Halo siswa. Halo. Masuklah. Join ya? Ya, join. Nah, jadi siswa juga ada panduan untuk join. Nah, ini udah ada siswa yang masuk di sini. Ya, dia masih loading juga di sini. Udah. Apa? Abang uji Eko. Nah, kita tunggu. Hah? Uji Eko? Mikrofon atau hanya dengar? Mikrofon. Mikrofon. Udah. Terus? Udah. Tampilannya gini. Kayak mana? Ada pilihan lagi nih. Uji Eko? Enggak ada. Jempol? Kayak gini aja. Kayak mana sih anjir? Mikrofon itu, klik. Udah. Kok cek klik mikrofon? Masih ngerekam lagi. Bentar ya, saya post bentar. Halo Bu Sarni. Oke, Kopi halo. gambarnya. Ya, jadi siswanya sudah masuk nih ceknya. Ya, jadi nah, ini banyak nih yang bakalan seperti ini. Nanti bakalan kejadian ya, kejadiannya seperti ini. Bakalan double. Nah, kenapa gini? Karena ya biar aja gitu, karena mungkin suatu saat siswa itu bakalan disconnect. Ya guru nanti juga bisa seperti itu. Oke. Ya, ini biarkan saja, berarti siswa yang ini aktif. Oke, sip. Kalau gitu silakan, misalkan saya ingin dengar suara saya para siswa. Halo siswa. Halo. Halo Biki. Nah, oke. Saya guru di sini. Ya, saya anak murid. Oke. Nah, jadi tolong hidupkan kamera kamu. Tolong hidupkan kamera kamu. Sudah bisa kamu. Medium quality ya? Oh, ya terserah. Low aja nggak masalah. Oke, kita tunggu si siswa ngidupin kamera. Oke. Nah, sudah nampak ya kamera siswa di sini. Nah, itu yang medium apa low? Cak yang low aja. Pengaturan. Opsi pengaturan mana nih? Peringatan audio, pop-up obrolan, aplikasi penghemat data, bahasa Atau aplikasi. disconnect aja, konekkan lagi videonya. You are currently the only person in this conference. Bukan keluar dari ROM. Ini mana, Bos? Oke, ya sorry. Join nih. Join lagi. Nah, masukkan videonya. Ya, kita tunggu aja lagi. Mungkin siswa ini ya, ini bakal terjadi nanti. Siswa itu masih belum dalam pengetahuan yang baik tentang ini. Tapi nggak apa-apa. Halo Bu Sarni. Oke, halo siswa. Ya, silakan hidupkan kamera kamu. Halo. Iya, low. Yang low. Oke, kalau udah silakan kamera. Nah, halo siswa. Nah, ini bakal nampak siswa gitu. Oke. Halo Bu Sarni. Ya, jadi seperti ini kita bisa full screen biar lebih fokus. Nah, di situ nanti dari siswa bakal nampak presentasinya gitu. Oke, ya mungkin patah-patah karena itu. Oke. Ya. Oke. Dan kalau udah ya silakan presentasi di sini gurunya. Ya, next slide dan seterusnya. Di situ siswa juga bisa download dari sini. Ah, oke. Ya, kalau udah bisa share screen juga ya. Jadi misalkan nggak mau presentasi, nggak mau ngupload file presentasi di sini,
ya tinggal share screen aja. Jadi ini udah share screen. Layar kita bakalan terbagi bakalan terupload di situ. Oke, kita kembali ya. Oke, jadi di sisi siswa kita bakalan nampak misalkan ini tadi misalkan kita buka file PowerPoint-nya aja, langsung yang dari sini. Nah, di sini nampak. Apa coba dibaca siswa? UMI. UMI. Ya, jadi ya silakan para guru gimana baiknya saja. Bisa share screen langsung juga boleh. Oke ya, kalau udah mau stop share screen, klik stop sharing. Sudah habis. Ya. Oke, kita balik ke e-learning tadi. Kita kan balik ke file presentasi ini tadi. Ya, gimana? Itu saja ya kan. Jadi guru menjelaskan di sini. Ketika sudah selesai, boleh keluar. Jadi ingin mengeluarkan siswa gitu. Bukan mengeluarkan, tapi mengakhiri ini semua. Oke. Kemudian misalkan di suatu pertemuan nih. Oke, siswa tolong Oke, jadi misalkan di suatu pertemuan ya kita bisa nge-mute siswa ya, bisa juga kita unmute. Kemudian nah di sini bisa kita private chat ya kan. Kemudian bisa kita buat dia jadi presenter. Nah, artinya gini, misalkan di suatu pertemuan kita ngasih dia tugas untuk presentasi, ya, ya artinya ya dia kan presentasi, misalkan dibuat kelompok, ya, jadi dia ditugaskan untuk buat presentasi, kemudian dia mempresentasikannya dari sini, ya silakan, ya tinggal klik siswanya ini, ketika udah masuk dari sini, tinggal klik make presenter, ya biar dia jadi presenter. Kemudian dia bisa upload file presentasi atau share screen-nya dia langsung gitu. Ya diutamakan siswa yang mau presentasi itu ya pakai laptop. Ya. Oke. Dan juga kita bisa hapus user. Ya, bisa kita You are hapus. currently the only person in this Ya, artinya dia conference. nggak bisa masuk lagi. Kalau dia udah terhapus, ya silakan login lagi gitu. Ya, di-kick dia, dikeluarkan. Oke, boleh login lagi? Saya join session. Ya, join lagi, silakan join. Nah, di sini siswa udah masuk. Ya, kita tunggu siswanya masuk lagi. Ya, misalkan. Oke, siswa sudah masuk. Nah, dia misalkan nih, siswa kan banyak nih. Dia nggak nge-mute ininya, nggak nge-mute mikrofonnya. Jadi kegiatan yang di belakang siswa itu bakalan kedengar. Nah, misalkan ada yang bertukang di belakang ataupun banyak lalang kereta. Nah, caranya itu biar nge-mute semua langsung. Tinggal kan daripada manual kita mute satu, lebih baik kita klik ini, manage user, baru kita klik mute all user. Oke. You are now Berarti kita muted. juga ke-mute nih, jadi kita hidupin mic You are kita now unmuted. gitu. Oke, jadi kita bakalan ya nge-mute semua siswa gitu. Oke, kemudian nah silakan siswa ngechat, tolong siswa ngechat di siswa ya kan. Misalkan nih tanya aja tentang materi ya, secara langsung di situ ya. Jadi saya menjelaskan di sini ya, saya menjelaskan tentang kriteria beasiswa. Nah, kemampuan kepemimpinan bla 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 itu kan ada menu orang public chat ya. Oke, nah jadi saya menjelaskan tentang analisis serpen ejeknya di sini. Oke, halo ya, nanya di situ. Misalkan apa itu analisis serpen gitu. Ya seperti itulah. Oke, siswa boleh di mute aja karena kan nggak penting kali dia bicara gitu. Penting ya dia aktif di sini boleh. S-nya kurang. Oke. Analisis cerpen. Nah, jadi ya silakan guru menjelaskan apa ataupun menjawab pertanyaan dari siswa secara langsung. Ya, di sisi siswa itu hanya lihat ininya aja, file presentasi dan wajah si guru. Jadi nggak perlu banyak paket data karena nggak perlu lihat semua siswa.
hanya guru dan PPT-nya. Oke, itu aja untuk kelas ya. Halo, misalkan si guru mau ngechat, ya tinggal klik aja halo gitu. Oke, kalau udah oke, si siswa jawab halo. Nah, oke, misalkan ya guru nanya nih, ya kan? Misalkan guru nanya, ada bisa nggak? Gimana ya? Misalkan guru nanya di suatu saat, nanya apa ya? Misalkan, halo siswa, ya, ada berapa tahap untuk analisis cerpen? Gitu. Nah, jadi silakan share langsung. Ini kan misalkan lagi ngasih materi di pertengahan, bisa dikasih pertanyaan untuk siswa. Ya, silakan ditulis di public chat ini ada berapa tahap untuk analisis cerpen. Ya, silakan ditulis. Ya, jawab aja. Terserah berapa tahap. Ya, misalkan gitu. Nah, misalkan siswa jawab 10, nanti siswa lain juga bakal jawab nih gitu. Oke, ya udah, ada yang bisa jelaskan siapa? Nah, gitu ya, silakan. Mungkin saya diketik halo, coba ada yang bisa jelasin nggak apa saja analisis cerpen? Bisa klik saya gitu, ketik saya Bu. Oke, siswa, tolong siswa, saya hidupkan mic-nya, kamu jelaskan analisis cerpen itu apa, tahap-tahapnya ya. Silakan, sudah saya unmute kamu, silakan dijelaskan. Apa dijelasin? Ya, jawab aja gitu. Saya bukan jurusan sastra, saya itu orang IT. Jadi itu saya nggak tahu apa itu cerpen. Nah, terima kasih. Ya, jawab aja lah, ini bakalan dipertontonkan ini untuk 900 mahasiswa siswa di SMA itu. Cerpen. Analisis Penjelasan cerpen. cerpen. Ya, jadi gitulah sepertinya. Siswa bakalan dijawab apa yang dipertanyakan oleh guru. Nah, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya ambil lagi, di mute lagi, boleh. Nah, ya udah selesai. Nah, gitulah yang bakalan terjadi di dalam kelas. Oke, kalau udah mau menyelesaikan kelas nih, ya kan, mau ngeluarin semua siswa, kan nggak perlu dikeluarin satu-satu. Jadi caranya itu tinggal di option, kemudian end meeting gitu. Oke. Nah, maka sudah kembali semuanya ke sini gitu. Oke. Kemudian tinggal tugas nih, ya kan, ini kan Sesi sudah berakhir. oke ya, tugas. Nah, ya udah, siswa bakal ngerjain tugas gitu. Nah, oke, kita post lagi untuk cara rekapnya ya. Mana? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah ngisi apa namanya? Ngisi tugas dan ngisi absen di sisi siswa. Nah, jadi kita mau rekap. Kan ngeceknya semua siswa udah absen, kita mau rekap. Caranya masuk ke menu absensi tadi, ya kan. Tinggal klik report. Ya, kita report. Nah, di sini kan sudah ada siswa yang udah absen, ya kan, namanya itu siswa. Nah, kemudian kita mau kita kecilkan ini. Kita mau ekspor, ya kan, kita mau laporannya ya. Jadi dari report itu tadi, nah silakan klik OK. Ini format Excel, nanti laporan absensinya bakal jadi Excel, kemudian kita klik OK. Ya, ini kita atur aja nama filenya, kelas misalkan 10 11 IPA 2, ya kan, bahasa Indonesia B Indo. Ya, gimana nanti ngaturnya. Oke, jadi pas kita buka itu sudah lengkap dengan nama dan siswa yang udah absen. Ya, jadi kita atur. Nah, gitu. Nama penggunanya, username-nya karena 1234566, nama akhir dan nama depan. Ya, jadi namanya itu nanti bakalan ada di sini. Ini karena namanya siswa, ya sebagai contohnya aja gitu.
Oke, P ini artinya present, ya, present atau hadir, present, ya. P L itu untuk late. Ini nggak perlu diubah ya, biarkan saja. Itu untuk excuse atau permisi, izin, ya. Dan A itu untuk absen, artinya nggak hadir. Oke, nah artinya jadi semua siswa itu bakalan ini nilainya itu adalah 1 semua sini, dan presentasenya itu 100, artinya dia bakalan hadir. Dan siswa yang absen itu bakalan ada namanya semua di sini, dan siswa yang nggak hadir ataupun nggak absen ya dia nggak bakalan ada namanya sini, gitu, nggak bakalan ada di sini. Oke, sip. Nah kalau udah kita sudah selesai ya, ini laporan untuk absen, kemudian laporan untuk tugas ya. Jadi kita boleh balik lagi ke halaman depan ya, masuk ke tugas. Nah tugas ini kan meskipun batasnya itu sampai Juli ya, 5 hari lagi ya, di sini bisa kita rekap sekarang ya, kita view all submission. Nah kemudian nilainya ini kita bisa lihat siapa aja yang udah ngupload ya, udah ngupload tugas. Nah di sini siswa ini sudah ngupload, nama siswa ini sudah ngupload. Oke, sip. Kalau udah ya tinggal kita download all submission gitu. Oke, gampang kan? Nah gitu. Jadi di sini di bagian atas ini graded action itu untuk action penilaian, caranya itu tinggal ya download all submission gitu. Jadi bakalan terdownload lah semuanya di sini. Nah nama filenya itu ya mungkin nama ini ya, nama kelas, kemudian Indo ya, nama mata pelajaran. Oke, kalau udah enter, kita save dan kita buka. Pas kita buka, nah kita tes buka di sini ya, boleh di zoom bentar. Nah di sini siswa 2 assign submission file, jadi adalah siswa ini yang filenya. Jadi di sini nanti bakalan ada list nama dan submissionnya si siswa, semua siswa. Nah di sini karena siswa ini yang baru upload, siswa ini yang ada foldernya, nanti bakalan ada folder yang lain ya. Jadi inilah jawaban si siswa ya kan, nama ini namanya dan ini judul materinya. Jadi pas kita buka, nah misalkan ini adalah jawabannya si dia ya, dalam bentuk foto nanti. Oke, kalau udah jadi guru ini mau ngekstrak semua filenya di sini. Caranya itu kita buat satu folder baru ya untuk guru itu, untuk tugas yang ini. Jadi misalkan kita buat satu folder yang baru ya, kita buat satu folder yang baru. Misalkan foldernya itu tentang tugas IPA 2, ini tanggal 13 bulan pertemuan analisis cerpen gitu aja. Oke ya, kemudian kita di sini ya kan, ya udah tinggal kita masukkan aja semua file yang sini gitu. Nanti ada semua file, tinggal di Ctrl A, tinggal kita masukkan di sini gitu. Oke, tinggal kita drag aja. Oke, kalau udah di sinilah jawaban siswanya. Oke, kalau udah sudah selesai, kita sudah ngerekap absen, kita udah menjalankan kelas, kita udah merekap tugas. Oke, kalau sudah selesai ya sudah, kita tinggal ubah di pertemuan berikutnya gitu ya. Topik 2 ini silahkan dirubah sesuai apa pertemuan berikutnya. Oke, dah itu saja. Jadi misalkan kita nih di pertemuan berikutnya itu ataupun di jam 10 di jam 11 nanti ada pertemuan di kelas 11 IPA 3 ya, tinggal kita ubah lagi di sini gitu. Kita masukin judulnya dulu, tentang analisis cerpen juga misalkan ya, tinggal tambahkan aktivitasnya apa aja ya, mulai dari absen ya, absen tadi, absensi, kemudian apanya tadi, pembatasan akses ya, tambahkan date,
yang from dan until, ya gitu. Mulai dari jam 11 sampai jam 1 misalkan, ya begitulah seterusnya. Oke, kalau udah simpan dan kembali ke kursus. Kemudian dari ini kan udah cerita kelas 11 IPA, ini 11 IPA 3 ya. Kemudian masukin BBB nya, kemudian ini pilih ini, kemudian masukin analisis terpen atau kelas saja ya. Masukin set notification, kemudian schedule nya kita hidupkan ya, dari jam 11 sampai jam 1 tadi ya, 1.00. Oke. Nah, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Kemudian kita masukin lagi sumber dayanya itu untuk assignment ya, untuk tugas. Kemudian kita bikin tugas. Nah, kita masukin soal tentang apa tadi? Buatlah analisis terpen. Nah, kerjakan di kertas HPS gitu. Oke. Nah, siswa nanti bakalan nampil di sini, nih tampilkan biar ada soalnya di sini. Kemudian misalkan mau masukin file soal itu dari sini, kemudian kita atur jadwalnya ya, batas waktunya kapan. Nah, misalkan kita mau jadikan itu PR, ya silakan dikumpul di batas maksimalnya. Nah, ngatur tanggal maksimalnya kapan, kemudian atur jamnya kapan, dan seterusnya. Oke, misalkan kita mau jadi di sini batas waktu ini artinya meskipun dia terlambat, dia masih bisa ngirim file. Dan batas akhir waktu ini misalkan dia terlambat, dia nggak bisa ngirim file lagi gitu. Oke. Kalau udah, misalkan kita mau jadikan itu adalah sebuah PR ya. Jadi di tanggal 13 itu mulai dari jam 11 ya. Jadi di tanggal terakhir itu di tanggal 18 minggu depan ya, hari Sabtu terakhir ini dalam minggu ini, dia itu ngirim filenya itu di jam berapa ya? Jam 8 malam, jam 20 ya. Ya boleh. Nah, kemudian remind me to grade, ini biar kita di emailkan cara ngapainnya, cara kapan kita harus nilai. Nah, boleh diatur di sini. Misalnya di tanggal 20 juga boleh. Oke. Nah, di sini submission type-nya itu boleh teks daring atau pengiriman berkas, tapi default-nya itu adalah pengiriman berkas. Jadi siswa itu harus ngirim filenya ke sini. Oke, kalau udah itu aja. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ya. Sudah selesai. Silakan lanjut di kelas lain di pertemuan berikutnya. Gitu. Oke, kalau udah itu saja sih panduan yang sederhana sebenarnya karena hanya 3 gitu. Oke, kalau udah perlu diingatkan juga lagi ya. Nah, jadi untuk pengaturan, jadi setelah ubah password ya, di preferensi ubah profil ya, tolong ubah profilnya, kemudian ubah alamat emailnya. Jadi ubah alamat emailnya sesuai dengan email Gmailnya. Jadi misalkan Bu Sarni ini tadi emailnya itu sarni@gmail.com. Nah, silakan dirubah seperti ini ya. Jadi setiap notifikasi itu bakalan nampil di sini. Gitu. Oke, kalau udah di save. Ya, begitulah. Oh ya, karena dia bakalan seperti ini, pastiin emailnya itu benar ya, gitu. Oke, kalau udah itu saja. Selamat mencoba. Ya. Bye bye.